Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada perkuliahan kali ini kita bakal lanjutkan mengenai petroleum trap. Nah, di geologi minyak bumi sebelumnya kita telah bahas dari analisis source rock sampai dengan proses migrasi, baik itu migrasi sekunder ataupun migrasi primer dari hidrokarbon. Nah, untuk bisa mengakumulasi jumlah hidrokarbon yang nantinya bisa dieksploitasi secara ekonomis, maka butuh beberapa trap atau perangkap untuk bisa mengakumulasi dari hidrokarbon tersebut. Beberapa contoh dari perangkapnya itu bisa berupa perangkap struktural, bisa perangkap stratigrafi, ataupun kombinasi antara keduanya. Untuk perangkap struktural itu bisa seperti anti-clean seperti itu, atau adanya patahan. Sedangkan untuk perangkap stratigrafi itu bisa berupa cementing atau adanya facies change atau perubahan facies. Nah, perlu dilihat di sini bahwa untuk yang tiga ini itu hidrokarbon terperangkap karena adanya loss of permeability atau kehilangan dari permeabilitasnya. Sorry, kita ubah dulu. Nah, perangkap hidrokarbon itu terdiri dari tiga elemen. Yang pertama harus ada geometrinya, yang kedua harus ada reservoir rocks, dan yang ketiga adalah penutup atau seal. Katanya perangkap tidak akan ada kalau salah satu dari tiga geometri ini absen atau hilang gitu. Jadi kita harus punya geometri dari perangkapnya. Kemudian harus ada reservoir rocks-nya, kemudian harus ada seal atau penutup atau segelnya. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau ini adalah sebuah perangkap hidrokarbon, maka yang pertama kita harus punya geometrinya. Di sini adalah yang struktural ya, adalah bentuk geometrinya berupa anti-clean. Nah, yang kedua, kita harus punya batuan reservoirnya. Ini adalah sandstone. Yang ketiga, kita harus punya seal rock-nya atau segelnya, penutupnya. Ini adalah shellstone kalau kita anggap seperti itu. Yang kuning ini adalah sandstone. Maka ketiga elemen ini harus hadir sehingga bisa membentuk trap atau perangkap. Nah, untuk geometri dari perangkap tersebut, itu seperti yang udah disinggung di awal, itu ada tiga. Ada yang perangkap struktural, ada yang perangkap stratigrafi, dan ada kombinasi antara struktural dan stratigrafi. Nah, seperti apa sih perangkap yang struktural? Pertama itu adalah fault atau lipatan. Adanya anti-clean, ini kan kalau kita ingat dari awal itu adalah yang paling klasik. Kalau kita ingat itu ada anti-clean hunting gitu. Kemudian ada yang berasosiasi dengan dome atau kubah. Biasanya ini adalah
self dome gitu. Kemudian ada yang berasosiasi dengan patahan. Ya, patahan ada 3 ya. Secara garis besarnya ada yang normal fault, ada yang reverse, ada yang strike slip. Ini biasanya yang berasosiasi dengan yang namanya struktural. Nah, ini bisa diambil dari American Petroleum Institute gitu. Nih, ini beberapa tipe dari perangkap hidrokarbon. Ada yang berbentuk anti-clean seperti ini. Ada yang merupakan patahan. Nah, ada salt dome atau kubah garam. Nah, kubah garam akan membentuk terjadinya anti-clean juga seperti ini, dan kemungkinan juga ada yang seperti ini. Nah, ini contoh yang stratigrafi. Kenapa stratigrafi? Karena di sini bisa dilihat adanya perubahan ya. Perubahan fasies. Seperti yang ditunjukkan di awal tadi. Nah, ini juga stratigrafi. Kenapa? Karena di sini dia tiba-tiba berubah fasiesnya. Ini juga, ini adalah unconformity, jadi ada perubahan fasies. Nah, ini penjelasannya. Kalau untuk struktural, di mana perangkapnya itu dihasilkan atau telah dihasilkan dari proses deformasi of the bed after they were deposit, gitu, either by folding atau faulting. Jadi terjadi karenanya, trap ini atau perangkap ini terjadi karena adanya deformasi setelah mereka diendapkan, either by folding or faulting, oleh lipatan ataupun patahan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah yang anti clean. Biasanya itu kalau yang anti clean itu hubungannya dengan folding gitu. Atau lipatan. Atau yang faulting seperti ini. Ini adalah normal fault, yang ini adalah reverse fault gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya perangkap stratigrafi. Dijelaskan di sini, perangkap stratigrafi itu adalah perangkap yang terbentuk karena adanya perubahan dari nature of sifat alami dari rock itu sendiri, batuan itu sendiri, or in their layering, the only structural effect being a tilt to allow the oil to migrate through the reservoir. Jadi karena adanya perubahan natural dari lapisan batuan itu, maka bisa mencegah hidrokarbon untuk bermigrasi lebih lanjut seperti itu. Nah, contohnya apa sih? Ini ada terjadinya discontinuity atau tidak selarasan. Kemudian unconformity. Kemudian ada yang namanya channel sand. Atau di sini adanya facies change, tiba-tiba ada dia onlet di sini. Nah, yang ketiga ada combination traps, gitu, dibentuk oleh sebagian oleh struktural dan sebagian lagi oleh stratigrafi. Tapi tidak semuanya dari struktural atau stratigrafi, karena kalau semuanya dari struktural atau stratigrafi itu bakal masuk ke stratigrafik atau struktural. Tapi yang dikombinasi, perangkap kombinasi itu sebagian oleh efek struktur dan sebagian oleh efek stratigrafi. Nah, yang keempat itu sangat jarang ditemui. Ada yang namanya hydrodynamic trap, which are rare, yang sangat jarang, dan
Dan mentionly mainly for completeness. The trap is due to water flowing through the reservoir and holding the oil in place where it would not otherwise be trapped. Nah, ini yang simpelnya gitu. Kalau kita punya sebuah perangkap reservoir yang berbentuk simple anti-clean. Kalau kita buat cross sectionnya, secara simple bakal berbentuk seperti ini. Anggaplah ini adalah sebuah closure gitu, atau tutupan dari sebuah reservoir hidrokarbon. Nah, di sini kalau misalkan kita punya yang komplit gitu, kita bakal punya gas, oil, dan water. Kalau misalkan kita punya ketiganya, kalau secara densitas kan tentu yang paling punya densitas paling rendah bakal berada di paling atas, yaitu gas, oil, dan water gitu. Nah, di antara gas dan oil, batasnya itu disebut dengan gas oil contact atau GOC. Itu disebut dengan gas cap. Sedangkan untuk yang oil, batasnya dengan air gitu disebut dengan oil water contact atau OWC. Untuk oil disebut dengan oil zone. Nah, sedangkan untuk di bawahnya itu adalah water gitu atau water zone. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kita punya spill point. Apa sih spill point? Spill itu kan kalau kita bahasakan secara harfiah itu artinya tumpah ya. Spill, tumpah. Jadi apa sih maksudnya? Jadi maksudnya tumpah di sini apabila misalkan oilnya nanti bakal berada di sini, di titik ini, atau melewati titik ini, maka dia punya kemungkinan untuk tumpah. Maksudnya tumpah apa? Dia bakal bermigrasi ke klosur lain atau perangkap lain. Jadi seperti itu. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan kita punya kondisi trap yang seperti ini, maka yang ini akan berisi, yang ini juga akan berisi. Karena apa? Karena dia ketika ini diisi dari sini, dan ini penuh, maka hidrokarbon akan mencapai batas spill point di sini, kemudian dia akan bermigrasi ke perangkap tutupan lainnya. Nah, ini untuk mencari oil water contact, gas oil contact, dan gas water contact itu bisa dengan beberapa contoh tes ini. Ini adalah rapid formation test atau kita bisa ambil dari log. Nah, ini contohnya ya. Contoh lapangan yang didefine dari area oil water contact yang paling besar gitu. Nih, ini beberapa contoh oil water contact-nya. Nah, ini ada yang namanya rollover anti-clean. Apa sih maksudnya rollover anti-clean? Itu bukan anti-clean yang terbentuk karena adanya ini ya, adanya folding gitu. Tapi dia terbentuk karena ini. Karena ini turun. Ini ya turun. Ini, maka yang ini akan membentuk seperti anti-clean. Tapi dia bukan karena adanya kompresi dari sini. Tapi lebih karena ini turun. Biasanya itu diistilahkan dengan istilah syn rift atau rifting.
a simple rollover into a normal fault gitu. Yang ini, sedangkan yang B itu a rollover complicated by subsidiary faulting near the crash. Not that in what case the position of the crash is displaced with depth and then the accumulation of successive reservoir will not underlie the same surface position. Jadi ini yang perlu diperhatikan adalah the position of the crash is displaced with depth gitu. Jadi dia bakal berubah gitu kedalamannya. Ini juga. Sehingga itu kan kalau kan kita punya yang seperti ini, kemudian ada patahan di sini, kemudian yang ininya turun, maka ini kan bakal menjadi seperti ini. Nah, ini agak seperti ini ya. Nah, ini bakal membentuk anti-clean gitu. Tapi anti-clean ini tidak dihasilkan dari proses folding gitu, tapi lebih ke faulting. Nah, ini contoh ya di Texas gitu. Itu kan Texas adalah salah satu negara bagian yang punya lapangan oil dan gas yang sangat banyak di Amerika gitu. Nah, ini adalah contohnya. Kalau kita ambil ya yang A, B, C, D gitu. Yang A dari barat ke timur, ya. Ini west, ini east atau ini barat. Ini timur. Nah, kalau kita ambil di sini, maka dapat terlihat bahwa di sini terdapat beberapa faulting gitu. Lihat perbedaan-perbedaannya. Nah, di sini dapat lihat ya bahwa ada deep with fault gitu. Jadi throw-nya harus lebih tebal dari thickness. Apa sih maksud throw? Throw itu adalah perubahan atau ketebalan pergeseran terhadap ketebalannya. Misalkan kan di sini ketika awalnya ini ada di tangkap di sini ya. Nah, itu kan. Kalau seperti ini, kalau kita mau apa ya istilahnya mau menjadikan ini sebuah perangkap atau closure, maka throw atau perubahan pergeseran posisinya ini itu harus lebih besar daripada thickness. Kenapa? Karena kalau misalkan throw atau pergeserannya itu lebih kecil dari thickness, maka ini masih bisa bermigrasi. Ini sama gitu. Kalau di sini ini reverse fall ya, atau patahan naik gitu. Nih, ini tetap kalau throw thickness itu dia bakal menjadi closure. Sedangkan kalau throw-nya lebih kecil dari thickness, maka bakal ada spill point-nya. Itu adalah kalau patahannya searah dengan deep gitu. Nah, kalau misalkan ini ya, kemudian kalau patahannya itu berlawanan arah dengan deep. Ini sama aja gitu. Ini hampir sama gitu. Throw-nya di sini harus lebih tebal dari ketebalan dari lapisan batuan reservoirnya. Nah, dengan asumsi bahwa ketika shell bertemu dengan sand itu dia bersifat menyegel. Kalau dia sand ketemu dengan sand is non-sealing atau dia bakal leaking. Nah, ini adalah contoh dari salt dome atau ini
kubah garam. Silakan dibaca gimana terjadinya pembentukan kubah garam ya. Nah, di sini kubah garam ini akan membentuk akan mendorong lapisan batuan di atasnya sehingga bakal terbentuk seperti ini. Dan batuan yang karena ada dorongan biasanya bakal terjadi crack dan ada patahan di sini. Nah, ini juga nih. Jadi biasanya yang di kubah garam itu adalah yang stratigrafi. Kenapa stratigrafi? Walaupun ada juga ini yang anti clean gitu, tapi kebanyakan itu yang stratigrafi. Kenapa stratigrafi? Silakan baca gimana proses terbentuknya kubah garam. Nah, ini salah satu bentuk trap juga, tapi lebih ke compactional anti-clean drape over an old basement high gitu. Ini kalau yang namanya basement di Jambi itu udah dikembangkan di Jabung Field gitu. Nah, ini beberapa ini lain ya. Ada uncemented sand. Kemudian dia bakal terperangkap di sand yang sudah tersemen gitu. Maksudnya udah tersemen, maka kalau yang ini bakal punya porositas dan permeabilitas lebih kecil dari sini. Kemudian ada yang namanya porous rigid limestone atau limestone yang punya porositas lebih gitu ya, lebih besar daripada cemented limestone gitu. Nah, ini beberapa contoh dari data seismik gitu. Ketika kita bicara tentang trap, maka itu bakal kelihatan di data seismiknya, lintasan seismik. Ini contoh beberapa anti clean gitu. Nah, selain anti clean, kita juga bisa dapat ini beberapa patahan gitu. Nah, yang di sini biasanya ini ada spill point, ada spill point. Nah, ini adalah untuk karbonat build up atau kita punya yang karbonat gitu. Nah, kalau kita visualisasikan atau kita buat visualnya, maka beberapa jenis trap itu bisa kita lihat di sini. Kalau misalkan kita punya peta struktur waktunya seperti ini, ketika divisualkan gitu, kita bakal punya closure atau tutupan yang seperti ini. Kalau misalkan kita punya yang seperti ini, maka terdapat yang seperti ini. Kalau yang ini di sini 4 dilihat lah itu. Nah, ini adalah contoh dari data struktur kedalaman gitu. Nah, katanya di sini gas water contact, vertical and lateral porosity distribution defining polygon boundary. Jadi apa sih maksudnya polygon boundary itu? Nah, ketika kalian punya yang seperti ini, maka kita harus punya boundary atau batas dari yang kita anggap kita anggap potensial gitu. Kenapa harus ada GWC? Kenapa kita harus define atau mendefinisikan berapa sih pada kedalaman berapa ada gas water contact. Untuk ini, untuk kita bisa mengangkat gitu ya.
mengkat bahwa oh ternyata setelah itu lebih ke ini ya, lebih ke sifat ini air kan, air akan mempunyai ketinggian yang sama gitu, pada tekanan yang sama gitu. Jadi seperti ini. Nanti di sini kita bisa mendefine. Oh, kalau misalkan di sini kita punya kedalaman berapa gitu gas water contact, kita punya vertical and lateral porosity, distribusi vertikal dan lateral porosity-nya. Nanti kita bisa hitung. Seperti ini, kita bisa hitung berapa volume dari gas atau hidrokarbon yang ada. Nah, jadi seperti itu untuk trap. Nah, misalkan di sini nih ya, balik ke gas water contact itu tadi. Kalau kan misalkan kalau kita anggap closure yang kita ganti warna ya. Kalau kita